Nah, sekarang kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan, yaitu apa saja yang kita lakukan di surga. Tadi kita sudah membahas situasi dan kondisi serta suasana surga. Nah, sekarang apa yang kita lakukan di surga? Ya, aktivitas-aktivitas seperti apa yang nanti akan kita lakukan pada waktu kita sudah di surga nanti. Nah, yang pertama adalah penyembahan abadi kepada Allah. Ya, dari Wahyu 4 dan 5 memberikan kepada kita satu gambaran yang dominan tentang penyembahan yang terus-menerus. Mereka tidak henti-henti berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa." Wahyu 4 ayat yang ke-8. Jadi di sini menunjukkan satu ketekunan dan sentralitas penyembahan kepada Allah, ya, sebagai inti dari kehidupan surgawi. Ya, jadi dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan kita yang utama yaitu menyembah Tuhan, tidak henti-hentinya. Nah, tadi saya sudah memberikan sedikit penjelasan mengapa kita kok bisa tidak henti-hentinya menyembah Tuhan. Apakah enggak bosan? Ya, apakah di surga itu keadaan yang membosankan? Kalau kita menyembah terus, apakah itu tidak membosankan? Nah, tadi sudah kita bahas ya, bahwa di surga itu tidak ada kesan membosankan, bahwa semuanya selalu baru. Selalu baru. Begitu juga dengan puji-pujian, penyembahan, cara memujinya, ya, isi dari pujian dan penyembahan, lagunya, itu semuanya senantiasa baru. Baru senantiasa baru. Karena itu ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tidak henti-henti, siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, maka itu adalah satu aktivitas yang menggairahkan, yang penuh dengan semangat, yang berapi-api, ya, penuh dengan luapan syukur, terima kasih yang tidak pernah habis-habisnya. Ya, semuanya bercampur, bersatu di dalam satu pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang penuh dengan kemuliaan di sana. Jadi dalam penyembahan di surga bukan sebuah satu ritual yang kosong, ya, tetapi ini adalah satu respon yang penuh kasih, ya, dan penuh kekaguman terhadap kemuliaan Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, di surga umat Allah akan mengalami hadiratnya tanpa penghalang, sehingga penyembahan itu menjadi satu ekspresi eksistensi sejati dari diri kita sebagai manusia yang sudah diubahkan, ya. Manusia yang sudah diciptakan untuk menyembah, dan surga itu adalah kepenuhannya, di mana kita dengan ekspresi penuh dapat menyembah Tuhan sebagai manusia yang Dia ciptakan. Lalu kemudian yang kedua yaitu kita melayani Allah, sama seperti malaikat yang senantiasa melayani Allah. Ya, Wahyu 7 ayat 15 dikatakan di situ, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Jadi kata Yunani hatreuo itu berarti melayani dengan rasa hormat dalam konteks penyembahan. Melayani dengan rasa hormat dalam konteks penyembahan. Nah, ini merujuk pada aktivitas yang aktif, ya, bukan hanya kontemplatif, tetapi aktif. Ya, aktif. Seperti kita melayani di dalam bait suci dengan penuh semangat, dengan antusias, dengan gairah yang menggebu-gebu, kita melayani di bait suci di gereja. Nah, yang terjadi di surga adalah lebih dahsyat lagi. Gairahnya, ya, semangatnya, perasaan cinta kasihnya yang luar biasa kepada Allah, itu yang memotivasi kita melayani tanpa henti. Ya, melayani Allah
di dalam bait sucinya di surga. Jadi pelayanan kita kepada Tuhan di surga menunjukkan bahwa surga itu bukan satu tempat yang stagnan, ya, melainkan ada satu keterlibatan aktif dalam kehendak Allah. Nah, pelayanan ini bisa mencakup bentuk-bentuk karya atau tugas-tugas tertentu sesuai dengan ciptaan yang telah dipulihkan. Ya, kita sebagai ciptaan yang telah disempurnakan, dipulihkan, diberikan kemuliaan dalam tanda petik, ya. Kemuliaan dalam tanda petik. Nah, itu setiap orang itu memiliki tugas dan perannya sendiri-sendiri nanti di surga. Nah, tugasnya yang seperti apa, perannya yang seperti apa, nah itu tergantung pada waktu nanti kita masuk ke surga, kita dipulihkannya seperti apa. Nah, dalam keadaan itulah nanti tugasnya disesuaikan. Dalam pemulihan kita kita dipulihkan seperti apa, nah nanti tugas-tugasnya disesuaikan dengan pemulihan yang kita alami. Kemudian yang berikutnya, ya, aktivitas kita di surga yaitu memerintah bersama Kristus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 12, jika kita tekun, kita juga akan memerintah bersama dengan Dia. Wahyu 22 ayat 5 dikatakan, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, jadi kata memerintah di sini mengimplikasikan satu otoritas aktif dan partisipasi di dalam pemerintahan kerajaan Allah yang kekal. Ini bukan dominasi, tetapi bentuk perwakilan kemuliaan Kristus dalam ciptaan baru. Ciptaan baru yang dipulihkan di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan baru. Kita dipulihkan di dalam Kristus. Kemudian ketika kita masuk ke surga, tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Roh kita bukan sekedar roh manusia saja, tetapi roh yang diubahkan menjadi roh kemuliaan, tubuh kemuliaan. Nah, di dalam keadaan kita yang seperti itu, ya, kita kemudian memerintah bersama-sama dengan Kristus. Bukan dalam pengertian bahwa kita itu nanti menjadi menteri-menterinya Tuhan, ya. Bukan. Kita nanti menjadi raja-raja kecil di sana. Yang dimaksudkan memerintah itu adalah kita melayani dan bekerja di bawah kepemimpinan Yesus Kristus di surga nanti. Ya, jadi kita melayani Tuhan, melayani Allah, dan kita melayani, bekerja dalam tugas kita masing-masing nanti di surga di bawah kepemimpinan Kristus. Itu yang dimaksud bahwa kita memerintah bersama Kristus. Kemudian di dalam aktivitas yang kelima, yaitu kita beraktivitas hidup di dalam persekutuan. Ada jalinan persekutuan yang kudus. Kalau misalnya kita ke gereja, kita bertemu dengan anggota jemaat yang lain, kita bersekutu, kita sama-sama berdoa, sama-sama membaca Alkitab, sama-sama memuji Tuhan, dan di situ terjadi relasi antara anggota jemaat yang satu dengan anggota jemaat yang lain. Nah, di dalam surga nanti ada relasi persekutuan kudus. Ibrani 12 ayat 22 sampai 23 di situ menyebutkan adanya kumpulan besar malaikat dan jemaat orang-orang sulung di surga. Jadi di situ ada seolah-olah gitu ya, mengindikasikan ada semacam relasi persekutuan bahwa ada banyak orang-orang kudus, ya, anak-anak Tuhan yang masuk ke surga itu bersekutu, berkumpul bersama-sama dan beraktivitas menjalin relasi antar orang-orang sulung yang ada di surga. Seperti yang dicatat di dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Kemudian dalam Matius 8 ayat 11, di situ dikatakan banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham,
Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi di sini ada satu persekutuan, ada satu relasi yang indah di antara umat Tuhan yang sudah ada di dalam surga. Makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, hidup di dalam persekutuan, melayani Allah, ya, memuji dan memuliakan Allah, beraktivitas dengan semua tugas-tugas yang sudah diberikan kepada Allah, ya, masing-masing bisa saja berbeda, tetapi dijalin di dalam satu ikatan relasi persekutuan yang kudus di dalam surga. Jadi relasi di surga ini tidak dihapuskan, tetapi dimurnikan dan diperluas dalam bentuk satu komunitas kudus yang sempurna. Tidak ada lagi dosa, tidak ada salah paham, tidak ada luka batin, tidak ada konflik, tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, melainkan kesatuan di dalam kasih yang kekal. Kemudian yang berikutnya yaitu aktivitas menikmati kehadiran dan kemuliaan Allah. Ini juga aktivitas, ya. Di dalam Mazmur 16 ayat 11, di situ dikatakan, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Wahyu 21 ayat 3, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi di sini di surga nanti aktivitas kita adalah apa? Menikmati kehadiran dan kemuliaan Allah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat indah, ya, kalau kita dapat menikmati kehadiran dan kemuliaan Allah. Sama seperti orang yang sedang jatuh cinta, yang lama tidak bertemu, lalu kemudian di satu waktu dia bertemu dengan orang yang sangat dia rindukan, yang sangat dia cintai. Perasaan itu, itulah yang mungkin kita alami ketika kita di surga. Ketika kita begitu bertemu dengan Allah, itu seperti rindu yang diobati, ya, rasa rindu yang terobati, ya, rasa cinta yang menggebu-gebu, yang kemudian merasakan ada tempat untuk meluapkan cinta kasih kita kepada Allah. Perasaan yang seperti itulah setidak-tidaknya membawa kita kepada satu gambaran. Itulah menikmati kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Dan sebenarnya bukan sekedar itu saja, ya, bahkan jauh lebih daripada gambaran perasaan tadi. Jadi aktivitas menikmati Allah itu tidak berarti pasif, ya, tetapi ada pengalaman keintiman, ada kepuasan, ada rindu yang terobati, ada kasih, perasaan cinta yang ditanggapi, dan persekutuan yang aktif dengan Allah Tritunggal. Inilah yang disebut dengan visi beatifik, ya, melihat Allah sebagaimana adanya. Itu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Kemudian aktivitas kita yang berikutnya yaitu mempelajari dan mengenal Allah lebih dalam. Itulah yang kita lakukan di surga, ya, mempelajari dan mengenal lebih dalam lagi tentang Allah kita. Dalam Efesus 2 ayat 6 dan 7, di situ dikatakan supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Ini menyiratkan bahwa pengalaman anugerah dan pengetahuan tentang Allah akan terus bertumbuh di dalam kekekalan di surga. Jadi kita itu nanti akan memahami, mengetahui, mengenal Allah. Bahkan pengetahuan kita tentang Allah, pengetahuan teologi kita itu akan terus bertumbuh di dalam kekekalan. Jadi pengetahuan kita tidak berhenti setelah kematian. Pengetahuan kita tentang Allah itu akan terus berkembang secara kekal. Pikiran manusia akan terus menjelajahi kedalaman Allah tanpa batas. Sebagaimana Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas.
Dan kemudian kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan kreatif. Ya, beberapa teolog evangelikal berpendapat bahwa di dalam kegiatan kreatif kita seperti musik, seni, pengetahuan, ya, bahkan dalam tanda petik ya, kemampuan di dalam ekspresi seni kita itu kemungkinan besar tetap ada pada waktu kita sudah menjadi ciptaan baru di surga. Hal ini dapat terlihat di dalam Wahyu 21 ayat 24 sampai 26, ya. Kemuliaan bangsa-bangsa dibawa masuk ke dalamnya, ya. Wahyu 21 ayat 26. Ini bisa diartikan sebagai satu manifestasi dari keindahan, ya, pengetahuan, budaya, seni, kreativitas, musik yang ada pada diri kita sebagai manusia, itu kemudian tetap terbawa sampai ke surga dan semakin disempurnakan di dalam kekekalan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, jenis-jenis aktivitas di surga itu sangat beragam ya dan aktif. Dari penyembahan, pelayanan, pemerintahan, relasi hingga eksplorasi pengetahuan Allah tentang Allah yang tak berujung. Ya, surga ini adalah satu tempat kehidupan sejati yang dinamis, yang aktif di dalam kesempurnaan. Jadi seluruh aktivitas surgawi itu akan berpuncak pada kemuliaan Allah dan kepuasan sempurna umatnya di dalam Tuhan ketika kita nanti ada di surga. Nah, itulah kira-kira apa-apa saja ya aktivitas kegiatan kita yang akan nanti kita lakukan setelah kita ada di dalam surga. Sampai di sini ada pertanyaan?